Hai, kembali lagi di YouTube channel gue. Terima kasih sudah klik video ini, by the way. Uh, Kalau yang kemarin, gue udah cerita tentang rumah gue yang waktu gue masih tinggal di Semarang. Sekarang, seperti yang udah gue bilang di video gue yang kemarin, gue punya banyak uh, cerita horor gitu kan. Jadi, pada kesempatan kali ini, gue pengen cerita horor lagi. Kali ini di rumah yang sekarang ditempatin sama keluarga gue. Jadi kan abis dari Semarang kemarin, gue sama keluarga gue kemarin, waktu tahun 98 itu, kita kan sempat pindah sebentar ya di kampung nyokap, sekitaran 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun waktu itu, sebelum akhirnya kita pindah ke Palu. Nah, kalau rumah gue yang di Palu, ntar aja ceritanya, di situ juga ada gitu. Tapi sekarang gue pengen cerita tentang yang rumahnya nyokap. Jadi rumah itu sebenarnya kayak peninggalan gitu kan dari kayaknya buyutnya nyokap yang pertama kali tinggal di situ, terus di turunin ke anak-anak laki-laki mereka, sampailah ke opa gua. Biasanya ya kalau tradisinya di kampung gue itu, rumah sebuah keluarga itu pasti diwariskan ke anak bungsu laki-laki. Kalau anak bungsunya bukan laki-laki, berarti anak laki-lakinya mau dia anak sulung atau yang pokoknya yang adik lah gitu, yang paling muda. Ya tradisinya begitu. Jadi karena opa gua itu anak bungsu dan laki-laki, jadi dia yang nerima warisan rumahnya. Tapi karena anak-anaknya opa gua itu semuanya perempuan, jadi pembagian warisannya itu nggak kayak kalau misalnya opa gua punya anak laki-laki. Rumah kan cuma satu nih, anak ada 6. Jadi waktu itu kesimpulannya, siapa yang bersedia untuk merenovasi rumah itu, dialah yang dapat rumahnya. Nah waktu itu tante gua kebetulan nikah sama orang kaya, tante yang jemput kita di Semarang waktu itu. Nah jadi suaminya beliau itu yang berkontribusi untuk renovasi rumah lah waktu itu. Jadi waktu kita pindah ke sana rumahnya udah bagus, udah cakep. Tapi karena ada satu dan lain hal, tante gue itu akhirnya nggak tinggal di situ lagi, dan di rumah itu tinggal oma, opa, sama uh, anak baptisnya oma gue yang belakangan jadi pengasuhnya oma. Jadi mereka bertiga doang yang tinggal di situ. Sebelumnya ya waktu kita kayak dalam terkutip transit ya di situ selama 6 bulan sampai 1 tahun, di situ tuh kayaknya nggak ada kejadian yang kayak gimana-gimana di rumahnya ya. Kalau kan ya namanya di kampung pasti ada aja gitu kan. Kalau di kampungnya iya ada, tapi kalau di rumahnya enggak. Kalau sekarang kan gue fokusnya ke rumah dulu. By the way, barusan ada suara ayam, semoga nggak ketangkep. Gue udah pakai mic by the way. Semoga nggak ketangkep, suara ketangkep sampai gelegapan gue. Semoga suara ayamnya tadi nggak ketangkep karena bakal PR banget kalau gue ngeditnya. Nah, oke. Balik lagi ke rumahnya. Nah, waktu seperti yang gue bilang tadi, waktu semuanya masih tinggal di situ kan ya nggak kenapa-kenapa sama rumahnya karena rame gitu. Rumahnya emang gede, luas. Tapi kita yang tinggal di situ juga banyak kan. Jadi kamar dari depan sampai belakang tuh ada yang ngisi. Jadi nggak ada horor-horornya sama sekali. Tapi uh, setahun berlalu, let's say setahun ya, setahun berlalu kita semua harus pindah ke Palu kan. Pas pindah ke Palu itu agak lama kita di Palunya. Waktu itu gue dari kelas 5 SD sampai kelas 2 SMA kalau gue nggak salah. Iya, kelas 2 SMA. Terus gue pindah lagi ke rumah itu karena ada satu dan lain hal. Begitu pindah ke situ, ke rumah itu lagi, opa gue itu udah meninggal. Jadi opa gue meninggalnya tahun 2001. Gue pindah lagi ke situ sekitar tahun 2005. Ngelanjutin sekolah di kampung, gue sama adik gue. Kakak gue udah masuk kuliah waktu itu. Jadi dia udah tinggal di kota, gue sama adik gue tinggal sama oma gue.
mama sama papa tetap tinggal di Palu. Waktu itu papa kebetulan masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, jadi mama nemenin papa gitu kan. Kenapa gue sama adik gue dikirim ke kampung itu karena adik gue waktu itu udah kelas 3 SMP, dia harus ujian, dan kalau misalnya dia agak lama uh, nyelesain pekerjaan papa dulu baru ikutan pindah, takutnya dia nggak bisa ikut ujian. Jadi ya udah, dia dipindahin itu pas baru, nggak baru masuk juga sih, kayak baru berapa bulan kelas 3 gitu. Jadi katanya masih boleh waktu itu. Nah, gue harus ngikut juga karena ada apa ya waktu itu ya? Karena gue nggak mau ditinggal sendiri. Sebenarnya gue waktu itu masih harus di Palu dulu kan, karena um, kalau di agama gue itu ada yang namanya sidi. Jadi sebelum sidi harus katekisasi dulu kan. Jadi katekisasi itu sekitar 3 bulan, dan gue itu waktu itu posisinya itu udah seminggu sebelum sidi kalau nggak salah. Jadi sayang kan kalau misalnya kayak dibatalin gitu. Tapi gue pada akhirnya gue milih batal karena ya gue nggak mau sendiri gitu, karena kakak sama adik gue udah pindah, masa iya gue sendirian di situ kan males banget gitu. Jadi ya udah, tadinya sama mama kan, mama harus nemenin kita kan, papa tinggal sendiri di Palu. Tapi pada akhirnya mama balik lagi, dan ya udah tinggal oma sama pengasuhnya oma, gue sama adik gue. Ada suara ayam lagi di rumah itu. Suara ayamnya di sini ya, bukan di rumah itu. Jadi kita berempat tinggal di rumah itu, dan um, kita semua tidurnya di bagian belakang. Jadi di depan itu nggak ada kehidupan gitu loh. Jadi lampunya dimatiin, jarang disapu. Pokoknya kayak nggak ada kehidupan, sampai di terasnya pun nggak ada lampu waktu itu. Yang ada kehidupan cuma di bagian belakangnya doang. Awal-awal gue tinggal di situ kayak baik-baik aja gitu kan, ya nggak yang kenapa-kenapa gitu. Belum ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai tiba saatnya, waktu itu kayaknya gue lagi sakit ya. Gue ada tidur dari sore. Jadi karena di kamar-kamar yang di rumah itu nggak ada yang nempatin kan, otomatis semuanya jadi gudang. Termasuk kamar yang sering kita tempatin dulu waktu sering, termasuk kamar yang tadinya kita tempatin waktu kita sempat tinggal di situ. Jadi posisi kamarnya itu hadap-hadapan sama kamarnya oma gua. Tapi karena kamar itu udah jadi gudang, jadi ya kita otomatis nggak tidur di situ kan. Gue sama adik gue tuh uh, non eh gelaran kasur di depan ruang TV. Jadi posisinya ada kamar, ruang TV, terus kamarnya oma. Jadi ruang TV itu di tengah-tengahnya antara itu kamar yang harusnya kamar kita sama kamar oma. Nah, di sebelah kamar yang sekarang udah jadi gudang itu ada kamar mandi. Tadinya itu adalah kamar mandinya oma sama opa kan. Jadi kamar mandi ada dua di rumah itu. Satunya kamar mandi umum, satunya khusus oma sama opa karena dekat kamar. Jadi oma gue itu kan jalannya udah agak susah ya, dia kayak pincang gitu kakinya karena sempat beberapa kali kecelakaan. Bukan kecelakaan naik motor atau jatuh, enggak. Dia itu um, jatuh waktu itu dari bendi. Tahu bendi kan? Apa ya bilangnya ya, dokar mungkin. Bendi atau dokar, gue nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, tapi ya di kampung gue bilangnya itu bendi, kalau nggak bendi ya dokar. Jadi dia tuh kereta kuda zaman dulu. Kalau di beberapa kampung di Sulawesi Utara di sini masih ada yang pakai pakai begituan, yang pakai bendi. Nah, oma gue tuh beberapa kali jatuh dari bendi. Gue nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia jatuh aja dari bendi, dan sampai kakinya itu nggak bisa jalan dengan proper gitu kan. Dan belum lagi tulang ekornya itu pernah kejatuhan kelapa. Gue mau ketawa tapi kasihan gitu. Maksudnya kayak gimana ya kalau gue mau ngomong uh, kata ini tuh kayak kayak nyumpahin banget. Cuman ya di satu sisi kayak ya ampun, maksudnya kayak sial banget gak sih, maksud ya ampun, kenapa gue jadi kayak bodoh banget, ih kenapa sih bakal cepet, nggak pokoknya ya, ya oma gue waktu itu ya sempet ada kejadian kayak begitu, jadi dia nggak bisa jalan dengan proper, akhirnya dibuatin kamar mandi kan deket kamarnya gitu. Ya sudah, lupain aja cerita gue yang nggak penting tadi. hmm.
Nah udah tuh, kan posisi kamar kita kan deket ya, berarti ya deket sama kamar mandi kan. Nggak pas di depan juga gitu. Kita, gue sama adik gue tidurnya pas di depan kamar, di depan pintu kamar gitu kan. Nah pada suatu malam, karena gue udah ketiduran dari sore, gue kebangun. Pas gue lihat jam setengah tiga waktu itu. Di kamar mandi ada suara orang lagi mandi. FYI, itu kamar mandi nggak dipakai lagi. Jadi oma gue yang kakinya udah pincang itu lebih suka pakai kamar mandi yang gede, yang kamar mandi umum. Karena gede, karena luas gitu kan, karena dia kan kalau mandi udah harus duduk di kursi waktu itu, jadi bakal lebih gampang kalau misalnya kamar mandinya gede. Kalau yang di kamar mandinya yang harusnya buat oma itu kan ada showernya tadinya, tapi showernya itu kata pengasuhnya udah nggak bisa dipakai lagi. Yang nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya itu shower nggak bisa dipakai lagi lah, udah nggak keluar airnya. Lagi pula gentong penampung air yang harusnya ada di atas kamar mandi itu udah nggak ada, udah diambil sama tante gua. Karena tadinya kan punya dia kan. Jadi udah otomatis kalau misalnya air pump itu nggak ngalir, harusnya nggak ada air yang ngocor gitu logikanya kan. Dan emang kayak gitu sih. Karena kan nggak ada bak penampungannya di atas. Air pump itu nyala cuma kalau pagi, kalau tengah malam enggak. Pada saat itu ya. Kalau sekarang udah beda lagi ceritanya. Jadi di kamar mandi itu karena udah nggak ada bak penampungan, ditaruhlah ember-ember di situ untuk nampung air, just in case. Oke, habis itu balik lagi ke ceritanya. Sampai lupa gue sampai di mana. Ah, malam-malam itu yang setengah tiga pagi, malam-malam setengah tiga pagi apa sih? Pokoknya pas pagi-pagi itu ya, pas gue kebangun, di dalam kamar mandi itu kayak ada orang mandi. Hebatnya, suara showernya yang gue denger. Jadi bukan dia mandi jebur-jebur gitu ya. Kalau misalnya dia jebur-jebur pakai gayung ya masuk akal. Tapi ini pakai shower. Dia pakai shower terus batuk. Suara batuk bapak-bapak kakek-kakek gitu. Gue langsung mikir kan pengasuhnya oma gue itu kan laki-laki juga, bapak-bapak juga. Bukan bapak-bapak sih, dia udah menikah waktu itu. Uh, dia emang perokok kan, tapi dia nggak batuk-batuk dan suaranya nggak seperti yang gue denger di dalam kamar mandi itu. Suara yang gue denger di dalam kamar mandi itu lebih mirip ke suara opa gue. Batuk-batuk kan dia di dalam situ. Ketakutan nih gue nih, karena gue mikirnya udah jauh banget gitu. Karena di satu sisi gue pikirnya ini pasti bukan pengasuh oma gue. Dan yang kedua, adik gue masih terlalu kecil untuk terdengar seperti itu suaranya. Adik gue cowok juga. Dan pas gue nengok di sebelah gue, adik gue ada di situ. Jadi kan ya udah valid nih, hantu nih dalam sini nih. Nah terus suara air berhenti, panik nih gue nih. Dan berikutnya itu pintu kan, pintu yang lu tau nggak kalau gagang pintu yang masih diputar-putar gitu kalau untuk dibuka, masih ada nggak ya pintu kayak gitu sekarang? Pokoknya dia pintu kamar mandinya tuh gitu. FYI, pintu kamar mandi itu udah rusak, jadi dia udah nggak bisa lagi diputar. Itu pintu kamar mandi itu kalau misalnya mau ditutup tuh cuma kayak kayak ditarik gitu terus ada pengaitnya gitu dari luar. Itu pintu all of sudden kayak mau dipaksa buka dari dalam gitu loh, dia dipaksa muter dari dalam, kayak tuh orang yang di dalam itu pengen keluar. Dan itu berisik banget, sumpah. Gue lihat itu pakai mata kepala gue sendiri. Dan FYI, ruangan gue pada saat itu tuh terang benderang, gue pasang semua lampu sampai kepanasan waktu itu kan lampu ruang TV ya. Ruang TV itu ada lampu, di sebelah ruang TV itu ada dapur. Lampu dapur gue nyalain, sama lampu yang di belakang juga, di teras belakang gue nyalain semuanya terang benderang. Tapi toh gue ketakutan juga.
agak lama itu dia kayak maksa mau buka dari dalam gitu kan, entah siapa itu. Tiba-tiba tiba-tiba dia berhenti. Nah begitu dia berhenti, gue nggak bisa tidur. Sampai pagi gue pantengin itu pintu kamar mandi. Saking gue udah nggak bisa mikir jernih lagi, ini belum, aduh nggak nih. Dia bukan maling, bukan siapa-siapa, ini pasti hantu. Udah fix hantu dia. Nah udah, itu kejadian yang pertama. Next, gue sama adik gue lagi nonton serial Supernatural. Bukan Supernatural deh. Ini apa teh? Konstantin. Dia bukan serial. Jadi waktu itu kan Konstantin itu kan film di bioskop ya, tapi dia pas udah berapa lama itu udah tayang di HBO. Nah pas dia tayang di HBO karena udah tengah malam gitu, gue minta temenin sama adik gue. Adik gue udah setuju. Ruang TV waktu itu udah dipindahin ke depan. Ada ruangan kosong di depan karena pada saat itu bokap sama nyokap udah tinggal di rumah yang sama sama kita, jadi udah diurusin lah. Ruang depan udah kelihatan hidup, udah pasangin lampu segala macam. Ruang TV pindahlah ke depan. Ya udah, gue sama adik gue kan udah siap tuh mau nonton di situ. Tiba-tiba gue denger ada suara cewek kayak lagi kejar-kejar cowok gitu. Kayak apa ya? Kayak berantem gitu, lagi berantem. Kedengeran yang suara cewek nangis. Gue tanya ke adik gue kan, lu denger nggak? Lu denger nggak itu? Adik gue cuma diem aja kayak apa sih gitu. Dia kayak terganggu gitu pas gue tanya. Tapi berhubung gue panik, gue takut kan. Itu suaranya kayak kayak jelas banget. Jangan itu ya, jangan jangan salfok sama suara yang di belakang gue karena itu suara anak-anak kos. Lagi kayak lagi bangunin temennya, whatever. Hmm, jadi gue sama adik gue tuh sama-sama dengar sebenarnya suara cewek sama cowok itu yang lagi berantem. Suara ceweknya nangis by the way. Tapi adik gue tuh kayak kayak ya udah aja gitu kan, kenapa sih kita lagi nonton ini, lu diem aja kalau misalnya mau nonton gitu ya. Tanggapannya tuh sedingin itu, tapi karena gue takut, lari lah gue ke belakang karena kan bokap sama nyokap tidurnya di kamar belakang kan. Sama gue juga sih, maksudnya gue fleksibel, gue bisa tidur di kamar adik gue atau tidur di belakang. Waktu itu gue lari kan ke belakang karena gue udah ketakutan, tapi pas gue mau masuk ke kamar, jadi kan dari depan itu kalau misalnya mau ke kamar itu lewatin dapur dulu kan. Waktu itu bokap sama nyokap itu udah pakai kamar yang tadinya gudang. Di lampu di belakang itu udah dimatiin. Nah, pas gue jalan di belakang karena udah gelap juga kan, jadi gue harus hati-hati. Gue denger ada, tapi itu gue gak pasti sih, maksudnya mungkin karena bawaan gue udah takut juga kan pada saat itu. Gue denger kayak ada suara ketawa di situ. Batal lah gue ke kamar nyokap, balik lagi gue untuk nyamperin adik gue. Terus adik gue tanya, lu sebenarnya mau apa? Lu mau nonton di sini, nonton lah. Lu mau tidur, tidur sana. Dan pada akhirnya gue minta temenin dia untuk dianterin ke belakang karena gue takut. Oke, next. Hmm, ini kejadian pas bokap gue udah meninggal. Jadi waktu itu kan bokap gue meninggal tiba-tiba kan, sudden death gitu. Gue waktu itu udah kuliah di Jakarta, baru mau masuk semester 2, tiba-tiba ditelepon, papa udah meninggal. Ya udah, prepare tuh gue, balik lagi pulang kampung kan. Pada saat itu, puji Tuhan, gue baru aja abis ujian semester. Jadi emang pas mau libur di kampus, jadi gue nggak perlu minta izin. Ya udah gue dibeliin tiket sama tante, pulang lah gue, pulang kampung. Nah, pas nyampe itu kan udah rame-rame orang ya. Waktu masih ada mayatnya bokap di rumah, jadi kan masih banyak yang melayat gitu kan. Dan kalau di kampung gue itu adatnya, em, emang orang-orang tuh ganti-gantian untuk bantu keluarga itu sampai uh, malam hiburan.
Malam hiburan tuh sampai 3 malam. Nah, begitu malam hiburannya selesai, ya udah selesai kan, orang-orang pada pulang ke rumah masing-masing. Barulah berasa kalau tiba-tiba rumah itu jadi kayak hening banget gitu. Padahal tadinya kan emang cuma kita-kita aja yang tinggal di situ kan. Emang sih ada bokap, udah nggak ada bokap gitu kan. Tapi bokap juga masih sesibuk dulu gitu. Jadi dia emang literally nggak stay 24 jam per 7 di rumah gitu. Kita juga jarang lihat bokap pada saat itu. Jadi waktu beliau meninggal itu rasanya kayak ya udah lagi berangkat dinas aja. Tapi somehow ya mungkin karena ini ceritanya emang meninggal ya. Jadi emang rasanya tuh kayak ada hawa-hawa mistisnya gitu. Jadi itu kan udah selesai malam hiburan kan. Kayaknya tuh udah hari kelima waktu itu. Kita semua makan di belakang seperti biasa dan abis itu nyokap karena masih berkabung banget, jadi dia nggak mau tidur di kamar belakang. Pindahlah kita semua di kamar depan, kamar adik gua. Waktu itu kan ada kakak gue juga kan, kakak gue lagi mau apa dia waktu itu ya? Kayaknya dia lagi nungguin mau wisuda deh waktu itu. Kayaknya dia udah mau selesai kuliah kan. Jadi emang dia lagi ada di rumah. Atau apalagi sibuk bikin skripsi apa penelitian gue lupa waktu itu. Pokoknya dia udah mendekati waktunya mau lulus dan lebih sering ada di kampung, lebih sering ada di rumah. Nah karena nyokap gue takut dan dia nggak mau kita tidurnya bisa-bisa, jadi kita tidur di satu kamar, satu ranjang karena kebetulan kami itu punya uh, tempat tidur yang ukuran king size. Waktu itu kan kita belum ada yang badannya melar ya, jadi masih boleh lah, masih bisa lah kita um, tidur di satu kasur berempat. Jadi nyokap itu kegiatannya uh, cuma tidur, berkabung, nangis, mandi, habis itu makan, habis itu berkabung lagi begitu aja terus gitu. Karena kan ya namanya juga ditinggal meninggal gitu kan. Apalagi kan nggak ada sign sebelumnya. Jadi nyokapku kaget kan, shock, trauma gitu lah. Pokoknya agak lama lah waktu itu beliau ada di keadaan seperti itu. Nah, waktu itu baru hari kedua ya. Hari kedua pas udah nggak ada orang maksud gua. Jadi hari kelima pas bokap gua meninggal. Semua orang udah ke kamar masing-masing termasuk oma gue sama pengasuhnya kan. Gue beres-beres di belakang, cuci piring segala macam, baru gue jalan ke depan. Nah, gue jalan itu sambil main handphone, bales-balesin chatnya dari teman-teman gue di kampus yang baru tahu kalau bokap gue tuh baru meninggal. Jadi mereka kan ngasih ucapan belasungkawa gitu kan. Jadi ya udah, gue balas-balesin chat mereka sambil nunduk kan, perhatian gue di handphone gitu kan. Nah kalau di adatnya kami di kampung itu kalau misalnya lagi dibikin bangsal ya untuk kedukaan, biasanya jendela-jendela di rumah itu pada dicopot-copotin. Emang literally jendelanya dicopotin gitu buat dipasangin karangan-karangan bunga. Karena pada saat itu jendela di rumah gue itu belum dipasang lagi. Masih ada uh, bangsalnya itu, tenda bangsalnya belum dibongkar waktu itu. Jadi posisinya masih sama, jendelanya belum dipasang, masih ada karangan-karangan bunganya kan di depan situ. Nah, tiba-tiba itu gue kayak di apa ya, kayak ada yang nyuruh gue itu untuk mendongak. Meanwhile gue jalan kan, gue sambil jalan kan, jalan pelan-pelan karena sambil ngetik di handphone. Kayak ada yang minta gue coba deh lo mendongak gitu. Ya udah, gue refleks mendongak. Begitu gue ngangkat kepala, di antara karangan-karangan bunga itu gue ngeliat ada bokap gue di situ. Cuman matanya bolong. Nah, untuk nyampe ke kamar, kan kamar masih jauh nih. Posisinya kamar sama jendela yang tempat gue ngeliat bokap gue tuh agak deket. Nggak deket banget sih, tapi dia udah mau nyampe di jendelanya gitu kan. Tapi ya udah, gue kalau misalnya mau ke kamar, mau nggak mau harus lari mendekat kan. Nah, gue tuh lari dan lebih lama lebih deket. Emang emang itu posturnya itu postur bokap gitu dengan jas yang dipakai terakhir kali waktu di peti. Tapi matanya bolong anjir. Pas gue belok ke kamar,
Gue langsung bilang ke adik gue kan sama kakak gue, tutup pintunya gitu. Terus nyokap gue kaget kan di situ, mereka, kenapa kenapa kenapa? Gue bilang lagi gitu, itu itu di jendela gitu. Terus kata adik gue, lu ngeliat apa? Ngeliat apa di situ? Terus gue bilang gitu, udah tutup aja pintunya, udah. Nah, tutup tuh pintunya, gue udah panik segala macam kan gitu. Terus gue udah bingung kan mau ngapain kan, aduh mau ngapain nih gue nih, mau dibawa tidur kayaknya nggak mungkin nih, nggak bisa tidur nih gue nih. Tapi udah, terus kata kakak gue, udahlah jangan gitu, itu kan papa, jangan gitu. Terus dalam hati gue, coba lu lihat itu, iya itu tampilannya bokap, cuman kan nggak ada matanya gitu loh, jadi nggak mungkin bokap gue. Hmm. Oke, abis itu gue kayaknya butuh waktu gitu ya. Itu kan sekitar tahun berapa ya, 2009 waktu itu bokap gue meninggal. Gue butuh waktu lah untuk uh, ngelupain itu semua. Gue sih kalau misalnya mau dilupain banget banget nggak bisa, karena kan yang bagaimanapun juga dia pakai wujudnya bokap, dan itu pengalaman horor mamen, gimana caranya bisa lupa kecuali amnesia gitu kan. Tapi setidaknya traumatisnya oke lah, bisa bisa berkurang lah gitu ya. Kalau dibilang hilang banget kayaknya enggak deh, maksudnya gue masih ngerasa takut aja sometimes. Oke, udah udah tuh. Habis itu kan gue pulang ke Jakarta. Gue pulang ke Jakarta dan 1 tahun berikutnya gue pulang lagi. Nggak pas setahun deh. Oh iya iya benar-benar setahun. Setahun kemudian gue pulang buat 1 tahunan bokap kan. Nah, pas selama gue di rumah itu, selama kan kebetulan itu waktunya kampus libur juga kan, itu kan waktu yang sama sama waktu pas bokap meninggal gitu. Jadi 1 tahun berikutnya gue abis ujian semester juga waktu itu. Jadi pas kampus libur, jadi gue sekitaran sebulanan ya di kampung. Nah sekitaran sebulanan itu yang nggak kenapa-kenapa, nggak ada yang kayak gimana-gimana banget gitu. Mimpi buruk sih satu dua kali ada, tapi yang nggak kayak yang kayak gimana-gimana gitu. Kayak biasa aja lah. Nah menjelang gue udah mau balik ke Jakarta, literally besoknya gue mau berangkat, gue waktu itu baru jadian. Jadi baru jadian sama seorang cowok lah, temennya adik gue. Jadi kan lagi heboh-hebohnya texting gitu kan, waktu itu masih zaman texting. Ya udah, uh, kita texting sampai malam. Jadi posisi tidurnya waktu itu kan kakak gue udah dia lagi ngapain ya waktu itu ya, kayaknya kakak gue lagi ada urusan apa begitu, jadi dia nggak ada di rumah waktu itu. Nyokap tidur di kasur kita yang waktu itu, tapi di sebelah dinding, posisinya sebelah dinding, dan gue di sebelahnya nyokap kan. Nah di bawah gue itu ada kasur lagi, adik gue tidur di situ. Jadi seiring dengan berjalannya waktu kan nyokap mau tidak mau kan move on ya, jadi dia udah bisa lah, nggak harus tidur sekasur lah kitanya. Jadi udah, um, pas gue lagi enak-enakan texting, gue kan posisi ngadep ke nyokap kan. Terus tiba-tiba ya gue dengar ada pintu belakang itu dibuka, kan kita di kamar depan ya, pintu di belakang banget itu kebuka dan ada suara orang masuk. Gue panik tadinya, gue begini loh, kok pintu di belakang belum dikunci ternyata, terus ada orang masuk, terus gimana gue ngomongnya ini. Gue lagi mau nyari itu kan, lagi uh, mau nyari cara gitu, gimana caranya gue mau bangunin nyokap untuk mau ngecek sama-sama gitu loh di belakang, karena lampu udah pada dimatiin semua kan. Nyokap gue tuh penakut, dan kalau misalnya itu beneran orang kan PR lagi kan, kalau misalnya mau bangunin adik gue, dia belum tentu bakal kebangun gitu loh. Adik gue tuh tipe yang susah banget dibangunin. Nah gue udah mau bangunin nyokap, tapi kayak berat banget gitu loh badan gue pada saat itu. Entah waktu itu karena gue takut atau kayak gimana ya, mungkin karena takut, makanya gue ngerasa badan gue tuh kayak berat banget gitu untuk bangunin nyokap. Nah itu suara langkah kaki kan, kayak bolak-balik kan di belakang, dia bolak-balik bolak-balik, abis itu ke depan. Gue denger banget suara langkah kakinya ke depan. Dan kalau misalnya gue inget-inget lagi, suara kaki itu
sama kayak suara kaki yang didengar bokap gua sama gua pas kita masih tinggal di Semarang kemarin. Suara langkah kakinya begitu, kayak berat gitu loh, tapi jelas. Nah kan, si suara langkah kaki itu kan udah ke depan kan, karena itu kan udah malam juga, rumah ukurannya agak gede, jadi suaranya menggema. Dia jalan dari belakang, tek 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 gitu sampai berhenti di depan pintu. Gue langsung mikir, ah enggak nih, bukan maling nih. Maling pakai sepatu pantofel buat apa? Jalan pelan-pelan dia mau nakut-nakutin siapa coba? Kecuali dia emang niatnya nakut-nakutin dan dia adalah seorang hantu. Sebuah hantu. Gue denger pintu kamar kebuka. Jadi kan posisi gue membelakangi pintu kamar kan. Karena gue ngeliat ke arah dinding. Ke arah nyokap. Nah di belakang gue juga cahaya lampu, ada cahaya lampu gitu. Kan lampu harus dinyalain karena nyokap gue penakut benar. Nah, suara langkah kaki itu masuk ke dalam kamar, saudara-saudara. Masuk tapi dia kayak pelan-pelan gitu jalannya. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Dan gue bisa lihat kayak ada bayangan yang menghalangi cahaya sampai kelegapan. Uh, dia menghalangi cahaya lampu yang otomatis berarti posisinya adalah di sebelah gua. Dan kayak bayangannya itu kayak apa ya? Kayak mau deketin gua gitu loh. Dan waktu si bayangan itu, gua nggak tahu itu cuma bayangan atau memang literally dia lagi membungkuk karena gue bisa nyium bau kayak parfum opa-opa zaman dulu gitu. Kayak parfum kakek-kakek lah. Itu literally bukan bokap sih. Jadi kayak kayak bau kakek-kakek gitu kan. Terus gue gini, gue berusaha bikin suara karena pada saat itu gue nggak tidur, gue lagi belum bisa tidur karena gue ketakutan setengah mati. Dan gue mendekam, gue begitu. Tiba-tiba dia mundur, mundur kedengaran suara kakinya. Suara kakinya mundur, mundur, mundur. Dia narik pintu, nutup pelan-pelan dan jalan. Seperti biasa ke belakang, nutup pintu di belakang. Gue denger banget gitu. Dan dia udah hilang. Dan seperti sudah bisa ditebak, saya tidak bisa tidur. Dan itu kejadian sebelumnya ya, sebelum kejadian itu, kan oma gue sama pengasuhnya kan lagi ke rumah tante gue yang di dekat bandara waktu itu. Dia bilang, oma gue tuh bilang ke nyokap, katanya dia takut tinggal di rumah. Nyokap gue tanya kenapa. Katanya dia ngelihat bokap gue. Oma gue ngelihat bokap di depan pintu kamarnya gitu, tapi membelakangi gitu kan. Membelakangi oma gue, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma karena dia kayak cuma menampakkan diri aja kayak begitu, dan oma gue takut. Jadi dia minta untuk tidur untuk tinggal di rumah anaknya yang lain untuk sementara waktu gitu kan. Nantilah kalau misalnya dia udah nggak takut lagi baru dia pulang. Waktu itu dia ngomongnya gitu karena kan dia juga masih kasihan kan sama nyokap karena nyokap cuma sendirian kan habis itu kan gue berangkat. Cuman ya kata oma gue, ntar ntar balik lagi kok, ntar balik lagi kalau misalnya udah nggak takut lagi gitu katanya. Nah di hari berikutnya entah siapa itu datang ke rumah, gue ceritakan ke nyokap, terus kata nyokap, oh mungkin itu opa, dia ngecek kamar oma nggak ada orang makanya dia ngecek kita di depan. Terus kata gue kok bisa ngomongnya sekasual itu gitu loh, apa ini udah biasa terjadi apa bagaimana gue juga kurang paham gitu. Oke, next. Uh, kita move forward ke tahun 2016. Jadi 2016 itu gue berhenti kerja. Gue berhenti kerja dari tempat kerja gue yang pertama. Dan cukup lama gue tinggal di rumah waktu itu sekitar 3 tahun. Sekalian istirahat dari semua kepenatan asik. Ya udah. Oke, gue waktu itu agak lama kan. Awal-awalnya gue masih tinggal sama kakak sama adik gue. Karena waktu itu kan kakak gue belum nikah dan adik gue baru aja kelar kuliah, belum kerja. Jadi kita berkumpul lah di situ.
di kamar belakang. Nyokap gue udah tidur di kamar depan sama kakaknya yang menikah sama orang kaya yang tadi gue ceritain. Tapi waktu itu suaminya udah meninggal dan si tante gue itu anaknya cuma satu dan tinggalnya di Bali. Jadi karena dia cuma sendirian ya oke lah, uh, pindah tinggal sama nyokap aja biar ada temennya. Nah udah tuh, awal-awalnya ya gue ngerasanya kayak ya udah gitu, ada kejadian horor tapi ya yang biasa aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, gue waktu di situ tuh kayak sering banget diganggu. Jadi ada satu kejadian, uh, ada seorang cewek di kampung sebelah. Itu dia meninggal gandir gitu kan. Lagi gandir karena ada masalah apa mungkin gitu. Karena kan gue nggak kenal juga kan sama di cewek. Terus tiba-tiba gue mimpiin dia gitu. Gue mimpiin mungkin karena pengaruh gue ngeliatin dia di FB apa bagaimana, gue mimpi tentang dia gitu. Dan begitu gue kebangun, loh kok ada di kamar gue dia. Gue cerita ke nyokap gue, terus kata nyokap ternyata kita masih saudara. Terus gue pikir ya kalau misalnya masih saudara terus kenapa gitu loh, kenapa dari sekian banyaknya saudaranya dia gue yang harus didatengin gitu, yang terling nggak tahu apa apa soal kisah hidupnya gitu kan. Nah udah, terus ada lagi yang um, ada kejadian mimpi apa gitu, gue lupa kayaknya tuh mimpi buruk, tapi gue udah lupa mimpi apa. Tadinya kan posisi tidur itu kakak gue yang sebelah dinding, gue di sebelahnya kakak gue kan, terus ada gue ada kasur di bawahnya, di bawah kasur kita lah gitu, karena di situ tempat dia main PS juga jadi dia lebih nyaman tidur di bawah. Nah pada saat itu adek gue lagi nonton di luar, jadi cuma ada kakak sama gue kan, kakak gue sama gue lagi enak-enak tidur, tiba-tiba mimpi buruk dan gue minta tukeran posisi sama kakak gue, karena kalau misalnya gue tidur nggak di sebelah dinding itu pasti gue entah gue mau mimpi buruk atau ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah begitu gue pindah posisi, yang harusnya gue udah bisa tidur malah makin nggak bisa tidur kan, seperti yang gue bilang tadi. Karena di bawah itu kan yang tempatnya ada gue biasa main PS sama tidur itu kan, kalau misalnya dia lagi nggak ada di bawah situ ya kasurnya diberesin gitu kan, cuma ada karpet doang di situ. Nah di karpet itu kalau misalnya ada barang yang kegesek di situ kayak bunyi, banyak bunyi sek sek gitu. Nah ada bunyi kayak gitu, kayak lagi ada orang mainin apa begitu di bawah situ kayak sek sek sek, sek gitu. Tapi gue nggak berani untuk ngecek. Gue nggak berani ngecek, cuma dengar-dengar doang. Dan berikutnya adalah lemari baju kita kebuka sendiri. Emang kayak ada yang mainin gitu. Lampu dimatiin. Cahaya cuma dari terminal waktu itu. Nah udah, nggak bisa tidur. Otomatis. Tidak bisa tidur ya. Berikutnya, posisi kasur akhirnya diubahkan. Dirubah, um, gue harap ya waktu itu pas dirubah posisinya, oh ini kayaknya harus dirubah nih posisinya biar gue nggak mimpi buruk lagi gitu kan. Ya udah, malam pertama dengan posisi yang udah berubah, mimpi sih enggak ya, gue nggak mimpi waktu itu. Jadi gue denger ada banyak yang terbang-terbang gitu, kayak ada burung atau apa gitu yang terbang di dalam kamar, kayak bunyi sum 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 gitu, kayak ribut banget gitu, kayak ada yang terbang. Tapi begitu gue buka mata nggak ada apa-apa, cuma gue denger suaranya aja. Terus tiba-tiba ada yang kayak ada burung, anggaplah itu burung ya, mungkin dia bentukannya kayak burung gitu, jadi ada yang kayak jatuh di pas di sebelah gua, bunyi gitu kan, puk, gitu. Terus dia begini-begini di samping kuping gua gitu. Kalau lu nonton video gue yang pertama, jadi ada lagu dari artis Indonesia yang yang dituduh sama beberapa orang itu kayak dalam tanda kutip kayak ada ritual-ritual satanik gitu, dalam tanda kutip ya.
Gue kan penasaran ya, gue penasaran dan gue denger lagunya dan opening lagunya itu yang ada suara orang bisik-bisik itu ya, ya kurang lebih seperti itulah yang gue dengar pada malam itu. Tapi gue nggak tahu itu burung itu ngomong apa di kuping gue. Tapi bisik-bisiknya kayak familiar gitu. Jadi waktu gue denger lagu itu, gue langsung matiin kan. Terus gue bilang gini, loh kok familiar, anjir. Gitu. Jadi waktu kejadian yang itu ya, pas itu burung yang gue sangka burung itu lagi bisik-bisik di kuping gue kan, gue langsung otomatis nengok. Pas gue nengok di sebelah itu kan nggak ada apa-apa ya. Pas gue menghadap ke, jadi kita itu kayak ada jendela, tapi kalau mau dibilang jendela itu kayak cuma, gimana gue itu ya deskripsiannya, dia kayak cuma kaca, tapi kaca yang ada ukiran-ukiran gitu loh. Gitu loh, maksud gitu doh apa sih? Ada kaca ukiran-ukiran gitu, jadi kayak kelihatan kayak kristal gitu. Ada bayangan ya? Nah, jadi itu kan kayak ada cahaya dari luar kan, tapi burem gitu, tapi ada cahaya dari situ. Nah, dengan bantuan itu gue bisa lihat kayak ada mata, ukuran mata berjejer ada berapa gitu ke bawah, warna merah. Gue langsung cengok di situ. Ini beneran yang gue lihat nih. Dia kayak kayak ada mata gitu kan, ada banyak gitu dari atas sampai bawah, terus dia mundur 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 tiba-tiba hilang. Gue cerita sih sama keluarga gue waktu itu, gue nggak tahu mereka masih ingat apa nggak, cuman ya itu pengalaman yang lumayan traumatis ya sama gue, karena kalau misalnya gue ngelihat kayak penampakan bokap gitu, atau kuntilanak yang gue pernah cerita di TikTok waktu itu, ya udah itu kan kayak common hantu gitu kan yang biasa diceritain di film-film gitu. Tapi kalau yang mata dari atas sampai bawah itu kayak gue wondering gitu, itu apa. Terus dia yang bisik-bisik di kuping gue juga gue nggak tahu itu dia ngomong apa gitu kan. Kalau misalnya mau dibilang, ah lu sakit jiwa. Gue nggak lagi tidur waktu itu. Kan orang paling mikirnya kan kayak, um, itu hayalan lo kali atau nggak tahu ya. Tapi gue nggak sakit jiwa. Itu satu. Gue nggak sakit jiwa, gue nggak gila. Gue nggak halu-haluan. Gue nggak mendeskripsikan diri gue sebagai seorang indigo. Karena gue juga nggak paham indigo itu apa. Cuman ya itu pengalaman pribadi gue. Dan sebagai orang yang punya agama, percaya Tuhan, gue juga percaya entitas-entitas lain seperti hantu, setan, dan sebagainya itu ada, eksis. Dan ini hanya sebagian dari apa ya, dari banyaknya cerita orang yang punya cerita yang sama kayak gue gitu. Jadi gue yakin dan percaya bukan cuma gue aja yang mengalami hal ini. Dan kalau misalnya lu mencap semua orang yang punya pengalaman seperti itu gila, lu bayangin aja ada berapa banyak orang gila di dunia ini. Iya kan? Jadi saya tidak bersedia dan saya menolak dikatain orang gila. Hanya karena lu tidak punya experience yang sama seperti gua. Masa iya gue yang gila, jangan-jangan lu yang gila. Oke, kenapa gue julid? Hmm. Um, Masih banyak sih sebenarnya cerita tentang rumah itu, dan gue wondering ya, sebenarnya rumah itu tuh rumah apa sih? Maksudnya apakah pernah ada kejadian apa begitu di rumah itu? Tapi waktu kita pertama kali tinggal di situ kan nggak ada kejadian apa-apa ya, apa mungkin karena opa gue meninggal di situ, papa gue meninggal di situ, oma gue di situ, sama pengasuhnya oma gue juga di situ. Dan belum lagi keluarga-keluarga nyokap gue yang sebelum-sebelumnya. Apa karena udah kebanyakan orang meninggal di situ? Gue juga kurang paham sih. Gue udah bilang kan sama nyokap gue waktu itu, dijual aja lah rumahnya, karena kan gue puji Tuhan udah bisa nyicil rumah sendiri kan. Gue maksud gue ya udah tinggal di rumah gue aja gitu loh, rumah itu dijual aja, karena ya kalau menurut gue itu rumah angker gitu. Cuman nyokap gue punya punya apa ya, punya pertimbangannya sendiri lah, karena dia bilang dia berat untuk menjual itu karena orang tuanya meninggal di situ, suaminya meninggal di situ, jadi ya gue bisa apa gitu kan, ya gimana gitu, ya udah aja gitu, karena nyokapku maunya tinggal di situ ya udah. Ya
Oke, nanti ntar gue cerita lagi ya. Karena gue capek ngomong nih kebanyakan nih ceritanya ini. Berapa menit sih? Oh, udah mau 1 jam. Udah mau 1 jam gue ngomong di sini. Semoga lu nggak bete. Semoga lu masih mau denger gue cerita abis ini. Masih banyak lagi ya ceritanya ya, ditungguin aja. Karena cerita-cerita gue itu bukan cuma seputaran di rumah-rumah, tapi ada yang di tempat kerja, di hotel pernah nggak ya? Kayaknya lebih banyak di tempat kerja deh. Sama ada kejadian bizar juga. Ntar deh di kesempatan berikut gue cerita. Karena itu udah kepanjangan dan ini kan lagi cerita tentang rumah gue ya. Ini juga nggak semuanya karena men ternyata banyak banget yang kejadian di situ dan gue capek. Ntar gue lanjut lagi. By the way, gue udah pernah cerita juga seputaran cerita horor yang um, gue alamin dan orang-orang sekitar gue alamin juga. Gue punya TikTok. Akun TikTok gue tuh yang akun utama itu namanya Zia Ich, sama kayak akun gue yang ini. Yang second account itu Ping Pinggo. Gue biasa cerita horor itu di akun Ping Pinggo. Sama gue suka upload hmm, foto-foto gue di situ karena gue punya Instagram sih, cuman gue jarang upload foto di Instagram. Ya kalau mau lihat-lihat, mau mampir ke sana boleh untuk lihat cerita-cerita gue di situ. Cuman gue ceritanya cuma apa ya pendek-pendek gitu di situ. Dan gue nggak ngomong, gue cuma nulis nulis biasa gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Di video gue yang berikut nonton lagi ya. Bye bye.